Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 7. Mendapatkan kualifikasi. Malam tiba. Matahari terbenam memancarkan cahaya merah darah. Di luar pintu masuk sekolah klan, ratusan anggota klannya sudah berkumpul. Selain hanya murid-murid sekolah klan, ada juga orang lain dari cabang dan garis keturunan utama. Kompetisi besar sekolah klan tidak hanya untuk memilih anggota untuk kompetisi kedokteran, tetapi juga kesempatan bagi orang untuk menemukan beberapa bakat. Beberapa murid mungkin tidak cukup baik untuk mencapai kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran, tetapi selama mereka memiliki penampilan yang luar biasa, mereka dapat memperoleh segala macam peluang yang berbeda. Klannya memiliki semua jenis posisi perdagangan dan manajemen di luar klan yang membutuhkan banyak orang berbakat. Memasuki satu ini juga sangat bagus, dan meskipun kecepatan latihanmu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan yang akan kamu dapatkan di dalam klan, tetapi murid klannya memiliki status yang sangat tinggi di luar klan, yang dapat dianggap sebagai jenis kemuliaan lain. Saat ini, semua orang sedang menunggu peringkat sekolah klan. 8 teratas dalam peringkat tidak hanya memiliki kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran, tetapi selain itu daftar ini lebih untuk menemukan pasangan yang cocok di antara cabang dan garis keturunan utama. 30 nama teratas adalah semua target yang secara proaktif akan menarik orang. Pada saat ini, Yao Chen dan Luos Hu juga telah tiba di depan sekolah klan. Melihat kerumunan besar yang sibuk dengan aktivitas, sama sekali tidak ada jalan ke depan, bahkan setetes air pun tidak bisa masuk. Di antara kerumunan ada pengintai dari cabang dan garis keturunan utama yang datang lebih awal untuk menarik beberapa yang berbakat. Banyak sekali menuju bila orangnya. Luos Hu baru saja berbicara sebelum kerumunan berpisah, memberi mereka jalan ke depan. Luos Hu menyipitkan matanya dan kakinya terasa emas. Beralih untuk melihat Yao Chen, dia tampak seperti ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Daftar itu hanya formalitas. Pada kenyataannya, sebagian besar orang dengan kekuatan dan status yang besar, semuanya mampu menemukan nama-nama sebelum daftar tersebut diposting. Melihat keadaan saat ini, tampaknya 8 nama teratas sudah dipilih, dan Yao Chen pasti ada di antara mereka. Meskipun dia tidak akan berani mengklaim dia pasti yang pertama, tetapi berada di posisi 3 adalah kemungkinan yang sangat berbeda. Jika dia tidak berada di 3 besar, lalu bagaimana mungkin kerumunan ini dengan mudah berpisah untuk membuat jalan bagi mereka? Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia sudah lama memperkirakan bahwa dengan pil api ungu yang telah menunjukkan tanda-tanda menjadi pil berkualitas tinggi, ada peluang 80% untuk memasuki 8 besar dan mendapatkan kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran. Namun hatinya masih berdegup kencang dan sulit baginya untuk tetap tenang sekarang karena saat itu ada di hadapannya. Tika sampai pada soal dapat peringkat berapa, dia tidak menganggapnya penting. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah bisa lolos kualifikasi untuk kompetisi kedokteran. Sejujurnya, doukinya masih di tingkat douze bintang 9, dan meskipun ia memiliki teknik dou yang bisa meledak menjadi douki dousi. Douki jenis ini memiliki kelemahan yang sangat besar dalam pertempuran selama dengan musuh. Bisa dikatakan bahwa menggunakannya pada dasarnya meminta kekalahan dan kematian. Tentu saja ketika datang ke penyulingan obat peningkatan kekuatan semacam ini bisa sangat berguna. Namun, di klannya, ada keuntungan yang tak terhitung, dan tidak diketahui berapa banyak teknikal kimia fantastis yang jauh melebihi jenis ledakan sederhana teknik dou ini. Untungnya, untuk itu, bukannya, Yao Chen tidak memiliki rencana tindak lanjut. Setelah kompetisi hebat kali ini, masih ada waktu lebih dari sebulan sebelum kompetisi kedokteran dimulai. Meskipun sedikit menekan, tapi selama dia bisa bertahan, maka itu sudah cukup untuk potensi tersembunyi yang ada di dalam dirinya untuk ditarik keluar. Akhirnya pintu utama sekolah klan dibuka. Semua tetua sekolah klan maju ke depan, dengan tetua sekolah klan Yaolan di bagian paling depan. Di satu tangan, penatua Yaolan memegang segel, sementara tangan lainnya memegang gulungan. Kali ini kompetisi hebat sekolah klan mengadakan upacara pengumuman besar. Tidak setiap persaingan hebat memiliki perlakuan seperti itu. Itu hanya akan terjadi setiap 5 tahun sekali untuk kompetisi kedokteran.
Kali ini 8 nama teratas, semuanya akan ditulis dalam sejarah sekolah klan. Dan meskipun ini tidak sebesar kemuliaan monumen klan, itu masih meninggalkan namamu di sekolah klan yang merupakan kehormatan besar. Penatu Wayolan dengan lembut menyapu mata kerumunan orang ini. Tidak hanya murid sekolah klan hadir, tetapi juga keluarga mereka, serta kelompok orang-orang dari keluarga cabang, keluarga besar, dan keluarga garis keturunan utama. Murid-murid ini akhirnya akan menjadi kekuatan inti Klanyau. Semua kesibukan dan kegembiraan ini justru karena bukti kekuatan Klanyau pada murid-murid generasi muda yang masih tumbuh dewasa. Kompetisi hebat kali ini memiliki banyak bakat. 51 murid berhasil menyelesaikan pil mereka. Dibandingkan dengan kompetisi hebat terakhir kali, cuma 17 murid yang berhasil. Kemajuan semacam ini memberi kebanggaan pada Amak Klanyau. Meskipun pidato seperti ini sangat standar, di bawah situasi seperti ini, ia berhasil meningkatkan tingkat antisipasi dan kebanggaan para peserta. Tiba-tiba bintang pertama yang menandakan dimulainya malam berkilau. Sekarang saatnya untuk mengungkapkan peringkat. Mengikuti gulungan di tangannya Olan membuat suara ledakan sebelum membuka gulungan dan menangguhkan dirinya di udara. Peringkat nomor 30, Yao He. Peringkat nomor 29, Yao Kou. Nama-nama itu terungkap mulai dari tempat terakhir. Bahkan 2 tempat terakhir ini masih dipenuhi oleh sorakan-sorakan. Kompetisi hebat kali ini memiliki lebih dari 300 orang yang hadir, dan untuk bisa masuk ke dalam 30 besar adalah prestasi yang cukup. Namun, saat ini orang masih dapat mempertahankan kontrol diri mereka. Hanya dengan masuk ke 8 besar mereka dapat menghadiri kompetisi kedokteran yang merupakan poin sebenarnya untuk masuk dalam daftar. Peringkat nomor 9, Yao Yun. Apa? Dari dalam kerumunan terdengar teriakan keributan. Di depan pintu masuk, wajah seorang murid kurus berubah pucat dan penuh rasa tidak percaya. Yao Chen juga menoleh untuk meliriknya. Yao Yun adalah salah satu anggota terkenal di sekolah klan. Biasanya dia akan dianggap tinggi di dalam sekolah klan. Meskipun dia tidak bisa perlu bersaing, hingga peringkat 3 sekolah klan, Yao Tong, Liang Xin, dan Zhuo Hongle. Dan bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan Douki dan hanya membandingkan keterampilan alkimia, dalam sekolah klan tidak ada orang lain yang ingin membandingkan dirinya dengan dia. Namun, pada saat ini dia akhirnya peringkat di posisi ke-9 dan bahkan tidak berhasil masuk ke 8 besar. Hehe, apa yang sudah kubilang, yang jahat memiliki balasannya sendiri. Orang-orang dengan moral rendah akan pada saat-saat penting mengalami nasib buruk. Zhuo Hongle, yang selalu berada di peringkat kedua atau ketiga dalam klan tidak memberinya bahkan sedikit pun wajah saat dia tertawa dan diejek. Kata-katanya menyebar semuanya dan tawa rendahnya menembus suasana sekitarnya. Pada kenyataannya, Yao Yun orangnya terlalu arogan dan menganggap semua orang di bawahnya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah dia sakiti. Alasan mengapa Yao Yun menganggap semua orang berada di bawahnya adalah karena dia adalah antek dari keturunan utama Yao Feng. Setiap kali Yao Feng memiliki masalah, biasanya Yao Yun yang berperan sebagai tokoh utama dalam menghadapinya. Peringkat nomor 8, Yao Dong. Suara mengesankan penatu Wayolan masih terus mengumumkan peringkat. Ketika nama peringkat ke-8 diumumkan, suara gemuruh segera menyusul. Kerumunan menjadi lebih bersemangat karena banyak dari mereka mulai berkerumun di sekitar Yodong, memberinya selamat, berusaha menariknya ke keluarga mereka, dan juga berusaha meyakinkan dia untuk menikahi putri mereka, mengeluarkan daftar mas kawin yang panjang. 8 besar memiliki kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran, membuat mereka terkenal di antara ribuan peserta. Pada saat yang sama itu akan menunjukkan bakat dan kemampuan Anda, dan semakin banyak keluarga dan cabang akan mendukung Anda dan memikirkan cara untuk menarik Anda ke rumah tangga mereka. Meskipun semua orang adalah klan yang sama, tetapi dari zaman kuno hingga sekarang, Klanyau selalu besar, dan orang-orang biasa kesulitan mendapatkan minat klan. Banyak cabang tidak terhitung, dan masing-masing cabang memiliki perkebunan dan bisnis mereka sendiri. Bahkan garis keturunan utama juga memiliki lebih dari 10 keluarga, masing-masing dengan kekuatan dan sumber daya mereka sendiri. Peringkat nomor 7. Peringkat nomor 6. Setiap nama dipanggil dari mulut penatu Wayolan, dan energi di dalam kerumunan menjadi lebih dan lebih antusias, sehingga orang-orang yang namanya dipanggil semua memiliki wajah mereka berubah warna merah yang luar biasa.
Untuk bisa mendapatkan kualifikasi untuk kompetisi kedokteran berarti Anda sangat berbakat dengan potensi besar. Meskipun klannya sangat besar dan kuat, tetapi jumlah orang yang perlu diberi makan juga besar. Bahkan jika klan memiliki lebih banyak sumber daya, mereka masih tidak dapat mendistribusikannya secara merata. Jika Anda ingin mendapatkan bagian sumber daya yang lebih besar, maka bakat dan kualifikasi Anda harus memenuhi target lazim. Jika Anda tidak memenuhi target tersebut, maka Anda hanya bisa mengandalkan pertukaran poin prestasi. Bahkan tidak berbicara tentang douji. Bahkan jika Anda seorang dousi, berapa banyak poin jasa yang menurut Anda dapat Anda peroleh? Akibatnya, untuk mendapatkan kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran sama dengan membuka jalan lebar yang penuh dengan prospek masa depan yang cemerlang. Di antara murid-murid sekolah klan, kebanyakan dari mereka semua berjuang untuk mendapatkan ini. Peringkat nomor 4. Suara penatu Wayolan tiba-tiba berhenti pada saat ini. Tatapannya berhenti untuk melihat Liang Xin. Suara penatu Wayolan tiba-tiba berhenti pada saat ini. Tatapannya berhenti untuk melihat Liang Xin. Wajah Liang Xin berubah dan tenggorokannya bergetar. Liang Xin. Nama ini akhirnya diumumkan oleh Yaolan. Semua orang tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Sebaliknya mereka menjadi kaget dan kaget. Di antara ratusan murid, sejak Liang Xin memasuki sekolah klan dia tidak pernah keluar dari peringkat 3 teratas selama kompetisi hebat. Namun kompetisi hebat yang paling penting kali ini adalah dia secara tak terduga menduduki peringkat keempat. Tatapan Liang Xin jatuh ke arah Yao Chen. Sepertinya rumor itu benar. Yao Chen benar-benar masuk 3 besar. Aku sebenarnya berpikir itu salah. Itu tidak mungkin. Saya tahu siapa Yao Chen. Doukinya seharusnya tidak memasuki kelas doushi. Bagaimana mungkin dia? Mustahil. Benar-benar mustahil. Menurutmu, apa teknik ledakan dou itu? Jika Anda menggunakan teknik dou semacam itu untuk memurnikan obat, 8 atau 9 dari 10 pil akan menjadi sangat beracun dan berakhir menjadi pil sampah. Pada saat itu, penatu Wayolan tidak mengumumkan kualitas pil obatnya. Jelas itu karena alasan ini. Alasan mereka masih belum mengumumkan namanya pasti karena dia disuap. Sekarang kamu menyebutkannya dalam catatan pemurnian sekolah klan. Yao Chen akhirnya menyebabkan beberapa ledakan kualikan. Ada beberapa orang yang mengaguminya, tetapi ada juga orang yang hanya cemburu. Meskipun rumor telah beredar, masih ada orang yang tidak menerimanya. Ucapan sinis ini tidak dingin, tetapi juga tidak acuh tak acuh. Kebanyakan dari mereka berasal dari orang-orang yang mengatakan potensi Yao Chen benar-benar habis lenyap. Peringkat nomor 3. Mendengar suara penatu Wayolan, kerumunan itu segera menjadi sunyi senyap. Zhuo Hongle, kerumunan segera meledak menjadi kebisingan. Nama ketiga sebenarnya adalah Zhuo Hongle. Lalu siapa nama kedua itu? Yao Chen. Bagaimanapun, tempat pertama tidak pernah diguncang. Bahkan oleh petir geledek. Sudah pasti Yao Tong juara pertamanya. Namun, mengatakan Yao Chen adalah juara kedua. Jumlah orang yang tidak percaya itu tumbuh lebih besar. Mengatakan bahwa Yao Chen adalah yang kedua. Hehe, itu benar-benar tidak masuk akal. Aku bahkan tidak tahan bercanda seperti itu. Tunggu saja kebenarannya keluar. Tidak. Cara saya melihatnya, kurasa Yao Chen menyembunyikan kekuatannya hingga sekarang, menunggu untuk mengungkapkannya pada saat yang kritis. Haha, mengatakan kata-kata seperti itu berarti kamu tidak benar-benar tahu keadaannya. Keluarganya hanya memiliki dia dan ibunya. Jadi bagaimana mungkin dia menyembunyikan kekuatannya? Klan yang telah mendukung Yao Chen segera terdiam. Semua orang tahu bahwa sementara manfaat yang diterima dari klan itu besar, tetapi perjuangan dalam klan juga sangat menyedihkan. Bahkan ketika meminta pil pembangun fondasi, hanya satu yang diberikan setiap 3 bulan kepadanya. Bahkan menurut standar klannya, hanya mengambil 1 pil setiap bulan hampir tidak akan cukup untuk mengikuti pelatihan. Tanpa pilar laki-laki dalam keluarga dan tanpa menunjukkan kekuatan Anda kepada klan, Anda tidak akan dapat memperoleh sumber daya atau peluang khusus. Karena itu menyembunyikan kekuatan, sama saja menahan potensi masa depan Anda. Apa yang lebih bodoh dari itu? Hei, semuanya diam. Mereka akan mengumumkan tempat kedua. Penatu Wayolan telah berhenti sebentar. Melambaikan jubahnya, kerumunan yang berisik kembali tenang. Mendesah ringan, dia menunggu kerumunan menjadi benar-benar diam sebelum perlahan membuka mulutnya. Peringkat nomor 2. Lagi-lagi dia berhenti sejenak dan tatapannya tertuju pada Yao Chen. Seluruh kerumunan memperhatikan tatapannya. Yaolan sedang menatap Yao Chen.
dan segera berbagai ekspresi muncul di wajah mereka. Benarkah anak kecil yang biasa-biasa saja ini telah menyebabkan keributan ini? Yao Tong, penatu Ayolan dengan keras mengumumkan peringkat kedua. Semuanya sunyi. Ke samping, Yao Tong yang sebelumnya mempertahankan ekspresi tenang berakhir dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya ketika dia mendengar namanya dipanggil sebagai tempat kedua. Peringkat kedua, sejak Yao Tong memasuki sekolah klan, dia selalu menjadi seekor bangau di antara sekawanan ayam. Posisi pertama selalu diambil olehnya. Patah tentang 3 peringkat. Sekolah klan benar-benar dibuat oleh orang lain atas inisiatif mereka sendiri dan Yao Tong tidak pernah repot-repot untuk memperbaikinya. Liang Xin dan Zhuo Hongle sama sekali bukan lawannya. Sebelumnya ketika mereka telah melakukan beberapa tantangan pribadi, hasilnya untuk Yao Tong selalu 2 kata, tidak terkalahkan. Perbedaan antara dia dan mereka jelas bukan hanya 1 tingkat. Dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini, tempat pertama kompetisi hebat sekolah klan yang paling penting tidak akan jatuh kepadanya. Siapa yang pertama? Yao Tong curiga selama beberapa saat sebelum pulih ke dirinya yang tenang dan normal. Menatap Yao Chen, dia bertanya-tanya. Apakah itu benar-benar dia? Apakah itu benar-benar mungkin? Satu-satunya kemungkinan adalah pil api ungu yang kualitasnya dinilai sebagai kelas atas. Selain ini, tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan tingkat ketiga pil angin penekan bulan. Dan bahkan jika itu adalah pil kelas atas, lalu apa? Yao Chen tidak punya cara untuk bersaing dengannya. Bukan hanya dia telah menjadi tempat pertama yang konstan dari sekolah klan sejak dia masuk, pilangin penekan bulan yang telah disempurnakan telah datang dari formula kuno yang hancur. Itu bukan masalah kecil. Menggunakan formula kuno yang diperbaiki adalah sesuatu yang levelnya lebih tinggi dari sekedar pil kelas atas. Klan lain di kerumunan juga jelas tahu argumen ini. Pil angin penekan bulan jelas merupakan pil paling menakjubkan di kompetisi hebat kali ini. Tidak ada pil lain yang bisa membandingkannya. Bahkan pil api ungu milik Yao Chen. Meskipun itu baik untuk berpikir bahwa pil itu kelas atas, tetapi itu belum tentu pasti. Hanya karena telah menunjukkan tanda-tanda menjadi kelas atas, tidak selalu berarti begitu. Kualitasnya masih belum diketahui dan bagaimana toksisitas pil itu. Seorang murid yang selalu berada di peringkat di bawah 40-an yang tampaknya tidak membaik, tidak pernah memiliki daya meyakinkan untuk meyakinkan orang banyak. Namun, jika bukan dia, lalu siapa lagi yang bisa pergi ke tempat pertama? Semua pil yang dievaluasi sudah diberi peringkat, kecuali milik Yao Chen. Selain pilnya yang tak terduga, tidak ada orang lain yang bisa bersaing dengan pil angin penekan bulan. Hati Yao Chen juga kaget terkejut. Dia sendiri yang paling tahu efek pil api ungu. Bahkan jika itu adalah pil kelas atas, itu masih akan memiliki jarak yang cukup dibandingkan dengan pil angin penekan bulan. Selain itu, pil api ungu juga memiliki beberapa kelemahan. Yao Chen memiliki kepercayaan diri memasuki 8 besar. Tetapi melihat situasi saat ini, bahkan hingga peringkat kedua namanya masih belum dipanggil. Apakah dia gagal? Atau dia sebenarnya peringkat pertama? Ini, apakah itu benar-benar mungkin? Sama seperti Yao Chen khawatir tentang apakah dia gagal atau berhasil, dia mendengar suara penatu Ayolan sekali lagi berdering. Segel di tangan melambaikan sekali lagi, muncul sepenuhnya serius. Ketika dia perlahan-lahan mengumumkan, peringkat nomor 1 adalah, semua orang diam. Banyak anggota klan yang hadir semuanya menahan napas. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun bahwa tempat pertama kompetisi hebat sekolah klan bukanlah Yao Tong. Apakah itu Yao Chen yang baru muncul? Tampaknya berbakat. Orang-orang yang dikirim dari keluarga cabang dan rumah tangga semuanya melihat Yao Chen. Jika itu dia, tatapan tajam mereka sebagai tembakan ke arah sesama pesaing mereka. Latar belakang Yao Chen sangat buruk, hanya cocok bagi mereka untuk mencoba menarik perhatian pasangan. Yao Chen, suara penatu Ayolan seperti banjir yang mengamuk saat itu dengan keras naik. Saat dia berbicara, kerumunan yang sebelumnya diam tiba-tiba tampak seperti kuali suara mendidih. Itu benar-benar dia, ini terlalu konyol. Ekspresi Yao Tong sangat jelek sekarang. Haha, setelah kompetisi hebat kali ini, Yao Tong pasti akan membuat beberapa gerakan. Yang paling mungkin marah adalah Yao Yun. Yao Yun telah peringkat nomor 9 selama kompetisi hebat kali ini. Di masa lalu, dengan kemampuan Yao Yun, ia terus berada di posisi 8 besar. Bahkan bisa dikatakan bahwa awalnya dia telah dijamin punya satu tempat untuk menghadiri kompetisi kedokteran.
Tetapi, karena Yao Chen tiba-tiba muncul sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan, ia telah dilempar keluar dari 8 besar dan tidak memiliki cara untuk menghadiri kompetisi kedokteran. Permusuhan semacam ini tidak bisa dikatakan sebagai kebencian hidup dan mati, tetapi juga kebencian yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Lagi pula, makna kompetisi kedokteran itu terlalu dalam, terlalu serius, dan terlalu berat bagi murid-murid sekolah klan. Namun, pelatihan itu sendiri melibatkan perjuangan terus-menerus. Perjuangan melawan surga, melawan diri sendiri dan melawan orang lain. Jika Anda membantah ini, maka Anda akan berakhir di jalan buntu, menghabiskan tahun-tahun terakhir Anda sebagai siapapun tanpa nama. Ada punya Chen, semua komentar yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya benar-benar diblokir olehnya. Dia hanya merasa pikirannya kosong dari semua kecuali satu pikiran, dia peringkat 1. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang peringkatnya selama dia berada di 8 besar. Asal bisa menghadiri kompetisi kedokteran, tetapi sebenarnya mendapatkan tempat pertama masih menyebabkan jantungnya berdebar lebih cepat dan sensasi yang luar biasa mulai mengisi dadanya. Namun, di saat-saat seperti ini, akan selalu ada seseorang yang datang entah dari mana untuk merusaknya. Luos Hu bahkan lebih bersemangat daripada Yao Chen, dan dia meraih bahu Yao Chen dan terus-menerus mengguncangnya ke belakang saat mulutnya terus-menerus mengulangi, "Kakak Chen, kau peringkat 1, kau peringkat 1, peringkat 1, peringkat nomor 1 loh, Kakak Su." Yao Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Kakak Chen, apa masalahnya? Bisakah kamu melepaskan? Saat ini, saya masih sangat linglung." Meskipun dia sudah beristirahat selama beberapa jam, tapi dia pada dasarnya pergi keluar untuk menggunakan teknik energi ledakannya. Segel tangan eksplosif teknik Dou menyebabkan Yao Chen berada dalam kondisi kacau. Hehe, aku lupa. Luos Hu menggaruk kepalanya, tertawan akal. Dia hanya terlalu senang. Pada saat ini, penatu Wayolan terbatu keringan. Tetapi dengan menggunakan doukinya untuk memperkuat suaranya seperti guntur, menyebabkan semua orang yang hadir mendengarnya. Yao Chen, Yao Tong, Zhuo Honglei, 8 orang teratas ini telah memperoleh kualifikasi sekolah klan untuk menghadiri kompetisi kedokteran. Semoga dengan upaya besar dalam pelatihan, Anda dapat naik ke tingkat lain selama kompetisi kedokteran. Itu kata-kata yang membesarkan hati, tapi Yao Chen bahkan tidak mendengarnya sedikit pun. Kepalanya benar-benar berpikir tentang bagaimana ia menjadi yang pertama di kompetisi hebat dan bagaimana ia memiliki kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran. Masih ada waktu 1 bulan sebelum kompetisi kedokteran. Maju ke Dousi, dalam bulan ini adalah tantangan yang harus diselesaikan Yao Chen. Jika dia bukan Dousi, bahkan jika dia menghadiri kompetisi kedokteran, maka tidak peduli bakat apa yang dia miliki dalam alkimi, dia tidak akan menjadi apa-apa selain jadi penonton saja. Pada saat ini, sebuah suara dengan dingin terdengar. "Tetua, pilapi ungu, cukup bagus. Tetapi jika dibandingkan dengan pilangin penekan bulan, masih ada perbedaan." Yao Chen berada di peringkat atas Yao Tong, tetapi kami tidak tahu untuk alasan apa. Jika Anda tidak mengumumkan alasannya, maka saya khawatir akan sulit untuk meyakinkan semua orang.